Kalau aku lihat ceramah-ceramah kalian itu isinya sampah semua. Bukan cuma sampah, limbah yang berbahaya. Bahayanya kenapa TJ? Merusak tatanan akidah Islam yang sudah ada, yang ditinggalkan oleh leluhur kita, yang ditinggalkan oleh Wali Songo dan sebelumnya. Tatanan keharmonisan antar umat beragama rusak, jadi rasis. Kalau Baraya melihat aliran-aliran paling sesat di Indonesia, katakanlah yang jaringan Islam liberal, katakanlah Al-Zaitun, atau Ahmadiyah, atau Syiah, atau segala rupanya, aliran-aliran sesat itu tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengganti nama Tuhan. Yang berani untuk menjadikan leluhur mereka itu sebagai Tuhan. Itu gak ada satupun di antara mereka. Kecuali Habib-Habib itu, Habib Ba'alawi itu. Jadi Habib Ba'alawi itu dengan pongahnya dan dengan santainya bercerita bahwa foto-foto leluhur mereka, kuburan-kuburan leluhur mereka itu bisa dijadikan alat untuk menyelesaikan hajat-hajat dan kebutuhan kita. Jadi kita butuh apa? Minta pada makam. Kita butuh apa? Minta pada foto. Maka mereka dengan istilah insya Allah itu pasti akan dikabulkan. Kita diharuskan saling mencintai hidup di dunia ini. Mau dia miskin, kaya, alim, bodoh, semua harus kita cintai. Kita harus berlaku adil. Karena Islam merupakan rahmatan lil alamin. Rasulullah mengajarkan kita kedamaian, ketentraman, akhlakul karimah, uswatun hasanah. Itu yang kita ikuti, bukan ikuti ajaran datu orang, apalagi ajarannya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akidah Islam. Dan ketika ada ulama-ulama yang lurus, yang pengaruhnya besar di Indonesia, ya paling mereka dekatin. Dan kemudian mereka cuci otaknya. Ya, saya tuh sebenarnya suka sama Ustadz Abdul Somad tuh, karena ngomongnya tuh enak gitu ya. Tapi bahkan Ustadz Abdul Somad pun, ketika beliau itu mengkritik hadis itu luar biasa ketatnya, ketika menafsirkan Quran itu luar biasa bagusnya, tapi ketika mendengarkan cerita Habib, dia langsung percaya, tanpa mengkritik, tanpa memverifikasi. Kan Ustadz Abdul Somad itu pernah mengatakan bahwa ya, di Tarim itu jalannya tidak diaspal, bukan karena miskin, tapi karena pemerintah setempat itu tidak mau jejak-jejak aulia terkubur sama aspal. Padahal orang-orang munafik itu terkumpul di situ semua. Tukang adu domba, tukang provokasi, tukang fitnah, penipu. Kemudian begitu. Sekarang ku kampanyekan di Aceh. Ku bilang sama kalian, ku kampanyekan di Aceh. Ku kampanyekan. Cuman kelompok mereka saja yang berani mengatakan ini. Karena apa? Ya karena kalau misalkan dalam perspektif Islam meminta pada selain Allah, apalagi kepada kuburan dan foto, itu sudah fix murtad. Dan bahkan mereka yang secara eksplisit berani mengatakan bahwa ketika ada mukibin yang dikubur, kemudian ditanya malaikat mungkar nangkir, siapa Tuhanmu? Maka mereka menganjurkan jawabannya adalah Habib Anu bin Anu bin Anu. Maka itu masuk surga. Jadi nama Tuhannya, siapa nama Tuhanmu, dijawab Habib, maka itu masuk surga. Hanya mereka yang bisa mengatakan dan berani mengatakan itu. Gua bukan mental seperti itu. Ku bilang sama kalian, aku jiwa yang merdeka ini. Mentalku merdeka, nggak bisa diatur-atur orang. Suka hati dia. Mempersulit dakwah Islam dengan merusak syariah. Nah, saya pernah mengemukakan di beberapa episode lampau dan saya ingin tekankan lagi di sini. Saya tanya kepada Baraya, sebelum Pak Habib Rizik muncul di Indonesia, ulama manakah yang mempopulerkan kata-kata toksik, ancaman, intimidasi, dan kekerasan fisik terhadap orang lain? Saya tanya kepada Baraya, ulama mana di Indonesia yang menyampaikan kalimat-kalimat toksik, intimidasi, dan melakukan kekerasan-kekerasan fisik terhadap pihak lain? Gak ada. TIJ udah dicuci otak sama Imat begini, begitu. Oh enggak. Kiai Imat tidak sama sekali mengajak saya untuk menyerang mereka. Sebelum Kiai Imat muncul di hadapan kita, gue udah nyerang mereka. Anggap aja ini, apa yang gue lakukan hari ini adalah bentuk pembalasan dari leluhurku dulu. Ajaran tentang rahmatan lil alamin, ajaran yang berbuat baik kepada manusia dan sebagainya, itu sekarang tidak lagi dikenal, yaitu gara-gara Habib itu. Nah, kenapa Habib-Habib itu sampai bisa mengubah ajaran Islam, mengubah akidah Islam, mengubah syariah Islam, mengubah dakwah Islam? Kita nggak boleh, misalnya membenci Yamannya, kemudian menyerang Yamannya, nggak boleh. Gitu. Karena yang salah ini sebenarnya adalah orang-orang yang seperti itu. Ada juga Ba'alawi yang nggak seperti itu. Nah, aku nggak marah kepada Ba'alawinya, cuman kutanya kehebatannya apa gitu. Simple, sederhananya mereka menggunakan 3 jurus. Yang pertama, mengaku sebagai keturunan Nabi. Yang kedua, mengklaim bahwa keturunan Nabi itu pasti suci dan pasti maksum. Dan yang ketiga adalah siapapun yang mengkritik mereka, maka mereka menyebutnya sebagai iblis. Jadi kalau misalkan Baraya mengkritik habaib gitu ya, pasti Baraya itu, ya kalian itu kan awam, nggak ngerti apa-apa gitu kan. Ketika mereka dawir ke sana ke sini menceritakan tentang rantai emas yang turun ke langit, kan mereka menjawabnya apa?
waduh, kita sekarang jangan banyak bahas-bahas karomah sebab orang-orang awam yang tidak mengerti akan menjelekan kita. Mereka tuh menyebut kita tuh awam kalau kita tuh gak percaya sama dawiran-dawiran mereka. Mereka tuh akan menyebut kita iblis kalau kita tuh berani mengkritik mereka. Bersyukur kita hidup di Indonesia. Coba kalau hidup di Afrika, bisa jadi Bilal bin Rabah kita, kakak ketawa semua. Itu yang ngomong moncongnya si Hasan Tiren itu. Suatu kali Habib di Indonesia itu ditanya, kenapa Habib-Habib itu nggak nulis kitab, nggak nulis buku? Kemudian mereka menjawab, kami tidak menulis kitab. Jadi secara eksplisit mereka sudah menjawabnya, ya, mengkonfirmasi bahwa mereka tidak menulis kitab. Tapi yang mereka cetak adalah aulia-aulia, adalah wali-wali agama Islam, di penyebar ajaran agama Islam, di Habib Kuncung, Habib itu kan sebenarnya bukan siapa-siapa, orang biasa aja. Tapi setelah meninggal, anak keturunannya kemudian mengklaim bahwa mereka itu wali, mumpung nggak ada catatannya gitu ya. Mereka wali, kemudian bikin karomah-karomahnya. Setelah bikin karomah-karomah itu mereka propagandakan di kitab-kitab mereka, kemudian dia di semua media digital yang dikenal di Indonesia. Itu modus standar mereka itu adalah mereka cari leluhur mereka, orang biasa juga langsung diganti riwayatnya, diceritakan karomahnya, disebutkan penyebar ajaran agama Islam di Indonesia, lalu diwartakan ke seluruh dunia plus dengan karomah-karomahnya. Kemudian kalau misalkan disangkal, maka siapapun yang menyangkal Habib-Habib itu maka disebut sebagai iblis. Jadi jangan kau pikir orang takut sama kalian. Gue setiap hari deklarasi ini, deklarasi itu bukan mental kami. Tapi kami kapanpun diajak bertempur siap. Mereka itu adalah pemilik kunci surga. Nah, ini masalah keempat mereka. Bahaya keempat dari mereka, yaitu apa? Menjauhkan kaum muslimin dari ulama-ulama yang lurus. Jadi ulama yang ngajarin sunnah, ulama yang ngajarin logika, ulama yang ngajarin kebaikan, itu dihapus, diganti sama mereka. Mereka tuh sampai marah-marah kalau misalkan ada orang yang berziarah ke ulama ini lebih besar daripada yang ke leluhur mereka itu bisa marah-marah luar biasa. Kalau ilmu agama, ya, ilmu syariat, ilmu fikih, itu aku nggak belajar dari Habib. Apalagi ilmu yang menyangkut tentang hakikat, nggak aku belajar dari Habib. Itu gue punya tarikoh di keluarga gue. Dan apa manfaat mereka bagi gue? Nggak ada. Lu punya tarikoh, gue juga punya. Tarikoh lu nggak masuk otak gue. Ini kan sebenarnya adalah provokasi yang frontal. Mereka katakan bahwa Habib terbodoh lebih baik daripada 70 kiai yang paling cerdas, yang paling hebat. Begitu kan? Kemudian mereka sampai mengatakan bahwa duduk di depan habaib itu pahalanya jauh lebih utama, lebih besar daripada sholat. Gitu, mereka tuh berani menyebutkan yang seperti itu. Kemudian apalagi mereka misalkan mengatakan bahwa ada orang yang ahli maksiat, ada yang jahat, yang tidak pernah ibadah, yang nggak benar pergaulannya dan lain sebagainya, tapi dekat dan berani mentraktir Habib, maka dia akan masuk ke dalam surga dengan jalur yang paling instan. Jadi dulu gua sendiri di Aceh, ya kan, nggak ada yang dukung gitu, marah sekali. Ketika gua bahas ini, gua tunjukkan satu-satu. Kau mungkin diamanahkan untuk maju nih, kata keluargaku. Mungkin kau punya sedikit kelebihan ataupun kau dititipkan amanah, ini harus kau lanjut katanya. Jadi ulama yang benar mereka jadikan musuh, kemudian jauhkan mereka agar dekat sama kelompok Habib mereka, agar nyumbang kalau misalkan mereka ngadain haul, ada nyumbang kalau misalkan mereka ziarah dan sebagainya ke kelompok mereka saja. Fix? Iya, selesai seperti itu gitu. Makanya teman-teman semuanya, terutama yang ada di Pulau Jawa, sadarkan masyarakat kita. Kita fanatik boleh terhadap agama, tapi jangan fanatik buta, fanatik tanpa ilmu. Bukan semata-mata nyari popularitas, bukan, tapi ada hal yang paling penting di situ. Makanya keberadaan Pak Imaduddin Usman itu sangat penting dan sangat berharga buat Indonesia. Kenapa? Karena kan yang tadi bilang, Habib-Habib itu bisa merusak ajaran agama Islam itu karena 3 hal. Pertama, dia mengaku sebagai keturunan Nabi. Kedua, mereka mengaku keturunan Nabi itu adalah orang yang suci. Dan yang ketiga itu adalah bahwa siapapun yang menghujat mereka, yang mengkritik mereka, yang meragukan mereka, itu pasti masuk neraka. Itu iblis, itu orang awam, gitu kan? Nah, Pak Imaduddin itu membahas hal yang paling dasarnya, yaitu bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Ya, sejak saat itu selesai sudah. Jadi begitu, jangan framing-framing begini begitu. Seolah-olah hebat sekali Pak Alawi ini. Udah mampu mengalahkan malaikat, udah mampu mengalahkan Nabi. Kalau Habib lahir, malaikat pencatat amal keburukan masyarakat, malaikat atid diliburkan dari kerjaan itu karena akal-akalan kalian itu. Seolah-olah ketika Allah ingin menentukan sesuatu harus minta izin dulu sama Habib. Itu kan pernyataan yang sangat sesat menyesatkan. Allah itu nggak butuh penasehat.
Allah itu esa, kan tahu nggak esa itu apa? Kalau belum tahu esa, belajar dulu bab tauhid dulu. Ini mau kau kibulin kami dengan ajaran-ajaran dobol kalian itu. Yang marah-marahlah sama aku sekarang. Mau apa? Mau kau laporkan ke polisi? Silahkan. Aku udah siap sekarang. Lagian aku udah terbaca semua. Cerita-cerita dongeng kalian balut menjadi garomah. Kami bukan orang nggak percaya karomah, cuman nggak percaya omongan dongeng. Nggak sembarangan orang kami mengakui dia wali gitu. Sedangkan wali yang benar-benar wali pun kalau kita nggak tahu ya nggak usah kita cerita-ceritain cerita dongeng tentang dia, malah jadi fitnah nanti buat dia. Marrabuka Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma nabiyuka Habib Abdullah Al-Haddad. Ajaran apaan itu? Masuk surga, keluar surga sesuka hati. Surga palsu bisa seperti itu. Aku kalau urusan akidah, aku marah. Urusan menistakan Nabi aku marah walaupun aku nggak bisa demo. Nggak suka koar-koar di jalanan. Bukan mental mental curut kayak kalian. Coba, biar apa coba? Coba garomah datuk kalian yang paling hebat siapa? Nah, kualatkan TIJ. Udah pernah aku tantang begini. Coba datang ke kuburan datuk kalian, yang kalian sering kasih topping, kasih bunga, cium-cium, itu kau bilang. Nah, sebutkan nama TIJ. Nama asliku Teku Muhammad Iqbal bin Johar. Udah, kau doakan nanti di situ. Ya datuk, santetlah TIJ dengan garomahmu yang bisa nyantet orang, celakakan dia, celakakan. Atau Umar Muhdor. Kalian tempat kalian berdoa itu. Kalau datuk-datuk kami dulu nggak mengkuatkan orang, menyadarkan orang, mewaraskan orang, mencerdaskan orang, menyelamatkan orang. Itu datuk kami di Nusantara ini misinya penyelamatan supaya tidak banyak orang yang akan menjadi penghuni neraka. Bukan mengkafir-kafirkan orang, bukan menyesat-nyesatkan orang, dan bukan minta duit sama orang. Ngasih duit, datukku. Ya kan? Datukku itu membuka suatu perkampungan. Dia bikin rumah di situ, dibersihkan perkampungan dari hutan. Nanti dipanggil orang dari mana-mana, dikasih tanah, kasih gratis. Supaya dia tinggal di situ. Supaya banyak populasi di situ. Itu kerjaan datukku dulu. Kemudian disebarkan ajaran Islam. Dan itu bisa aku pertanggungjawabkan. Nah, kalau kibin-kibin di Aceh udah paham lah sedikit banyaknya. Cuman aku nggak bergantung buat cari makan dengan nama datuk, enggak. Gitu. Nggak aku jual kubur datukku, nggak aku sewakan kubur datukku. Nggak aku sewakan sumur datukku. Aku jadikan sebagai sumur keramat sehingga aku menjadi kuncen satu-satunya di sumur tersebut. Gua nggak gitu. Dan nggak laku ajaran itu di Aceh. Makanya teman-teman semuanya, terutama yang ada di Pulau Jawa, sadarkan masyarakat kita. Kita fanatik boleh terhadap agama, tapi jangan fanatik buta, fanatik tanpa ilmu. Ketika seseorang mengatakan kalau ente tidak hormat kepada datuk ane, maka ente tidak akan masuk ke dalam surga. Jangankan surga, bau surga, nggak ada itu. Nggak ada. Kita diharuskan saling mencintai. Hidup di dunia ini, mau dia miskin, kaya, alim, bodoh, semua harus kita cintai. Kita harus berlaku adil, karena Islam merupakan rahmatan lil alamin. Rasulullah mengajarkan kita kedamaian, ketentraman, akhlakul karimah, uswatun hasanah. Itu yang kita ikuti, bukan ikuti ajaran datuk orang, apalagi ajarannya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akidah Islam. Bukan salah kami ketika mengkritik dia, tetapi itulah kebenaran yang kami ikuti. Orang salah ya diingatkan. Ini kesalahan harus kita bela mati-matian, karena kita takut masuk penjara. Nggak mau kita laporkan, kita biarkan itu, kita jilat dia. Gua bukan mental seperti itu. Ku bilang sama kalian, aku jiwa yang merdeka ini. Mentalku merdeka, nggak bisa diatur-atur orang. Suka hati dia. Kau udah lihat kan, Alwi dan sejenis kau? Aku nggak mempan gertakan kalian itu. Aku sudah melewati fase itu. Masih dikasih kesempatan. Tsunami lagi. Hari ini aku mau berangkat ke Banda Aceh hari Jumat, hari Minggu kejadian tsunami. Kalau enggak aku udah mati. Berarti masih dikasih kesempatan hidup.
untuk kita bisa bertemu hari ini. Udahlah, jadi manusia biasa aja, nggak usah jadi dewa. Nggak usah didewa-dewakan. Nah, kalau aku lihat ceramah-ceramah kalian itu isinya sampah semua. Bukan cuma sampah, limbah yang berbahaya. Bahayanya kenapa TJ? Merusak tatanan akidah Islam yang sudah ada, yang ditinggalkan oleh leluhur kita, yang ditinggalkan oleh Wali Songo dan sebelumnya. Tatanan keharmonisan antar umat beragama rusak, jadi rasis. Ini teriak-teriak orang rasis, benci sama kalian. Kita nggak rasis di sini. Gue nih hidup di Aceh, di mana ada keturunan India, ada keturunan Arab, ada keturunan Yaman, ada keturunan Cina, ada keturunan apapun, ada keturunan Eropa di sini. Kita berdampingan. Ba'alawi, benci Ba'alawi, nanti dikutuk Allah. Nggak suka Ba'alawi, nanti diazab Allah. Pret, kecuali Ba'alawinya baik, ibadahnya bagus, ilmunya benar, mengajarkan syariat Islam yang benar, mengajarkan akidah Islam yang benar, mendidik umat untuk menjadi manusia yang baik, mengikuti tuntunan daripada baginda Nabi. Ini cerita Aladin. Datuk saya datang ke Mekah, dikasih lampu ajaib, ketika digosok-gosok keluar jin, kemudian memerintahkan si jin itu untuk ngambil harta karun, ujung-ujung duit semua. Datuk kami ceramah nggak ujung-ujung duit. Nggak minta-minta duit sama orang. Duit di bawah dikasih. Bikin acara, nih duitnya. Itu model kami. Bukan model belangsak. Cerita Doraemon. Biar kalian tahu, saudara, Doraemon itu Habib. Nama aslinya adalah Durrahman Assegaf. Itu datuknya si Aldo. Makanya si Aldo palanya botak. Karena turunan Doraemon. Nama asli beliau itu adalah Durrahman Assegaf. Kenapa beliau itu namanya jadi Doraemon? Diplesetkan oleh orang kafir, saudara. Semua datuk kalian. Kenapa aku marah sama kalian, wahai Ba'alawi? Ya, yang seperti itu Ba'alawi, yang nggak seperti itu jangan marah. Karena nggak ada harga diri datuk gue. Semua datuk kalian. Yang ngusir Belanda datuk kalian. Yang syiarkan Islam datuk kalian. Yang mendidik umat datuk kalian. Mulai kapan? Panas aku. Walaupun datukku nggak kugembar-gemborkan di sini. Aku sebagai pewarisnya, aku sebagai generasinya, wajib ku bela datukku demi kehormatan keluarga gitu. Diobok-obok sama orang yang nggak punya harga diri. Ini dari Aceh pun kemarin-kemarin, sekarang udah agak sadar dikit. Kalau ada orang pakai perban di kepala itu, aduh. Memang ya, memang bangsa penjilat, keturunan penjilat begitu. Kalau aku nggak, Habib aku nggak pernah aku cium tangan. Marahlah, harus marah. Mau lihat kalian marah itu kayak gimana? Mau lihat kalian marah kalian itu seperti apa? Marah kalian bisa tsunami kata kalian kan? Sekarang kok nggak ada. Justru ketika adem-adem nggak ada yang bahas kalian, itu banyak terjadi bencana alam. Kenapa sekarang nggak ada? Tunggu aja TJ, tunggu ajal. Itu nggak perlu kalian ingatkan. Nggak kita tunggu pun datang ajal. Bencana alam nggak kita tunggu pun datang dia. Nggak usah sok-sokan. Sama gue, kita bilang baik-baik. Ente siapa? Ente jangan suul adab mencucuk Rasulullah. Jadi begitu. Kita nggak boleh, misalnya membenci Yamannya, kemudian menyerang Yamannya, nggak boleh. Gitu. Karena yang salah ini sebenarnya adalah orang-orang yang seperti itu. Ada juga Ba'alawi yang nggak seperti itu. Nah, aku nggak marah kepada Ba'alawinya, cuman kutanya kehebatannya apa gitu. Nah, kita pinggir, nggak usah tanya lagi. Gitu. Kemudian cerita kalau mengawini Hubabah, perempuannya dari kalangan Ba'alawi, itu sama dengan bermaksiat. Itu tertolak semua, nggak ada seperti itu. Hukum kafa'ah itu nggak seperti itu, nggak ada itu. Nggak boleh kita sebagai ahwal kita mereka, sebagai awam, sebagai ahwal, sebagai apa namanya, ajam menikahi mereka, nggak ada itu di Aceh. Jangankan Ba'alawi, yang Syarifah Al-Hasani, Syarifah Al-Husaini, banyak itu yang nikah sama orang kita, gitu. Nggak ada penentangan itu, kecuali keluarganya nggak setuju, itu lain.
Nggak ada pakai hukum haram, maksiat, sama dengan zina. Nikah kok sama dengan zina. Itu kan merusak. Kemudian hubabah. Banyak juga yang nikah sama hubabah di sini. Yang non-Ba'alawi, laki-lakinya. Nggak ada. Makanya aku bilang Habib-Habib di sini memang mau tidak mau kita memang harus mengikuti. Karena memang baik. Karena memang benar ajaran yang dibawa. Kalau udah masuk seperti geng Unyiliun, geng Petamburan itu, rusak itu. Seolah-olah dia yang paling tampan, dia yang paling gagah, dia yang paling bersih, dia yang paling suci. Padahal orang-orang munafik itu terkumpul di situ semua. Tukang adu domba, tukang provokasi, tukang fitnah, penipu. Kemudian begitu. Sekarang ku kampanyekan di Aceh. Ku bilang sama kalian, ku kampanyekan di Aceh. Ku kampanyekan. Enggak bener itu. Habis kita diadu domba sama kita. Contoh nih, Mukibin, dulu bagus sama gue. Ketika gue nyerang mereka, gue dianggap PKI. Sedangkan mereka tahu leluhur gue siapa. Tahu background gue apa. Hah? TIJ udah dicuci otak sama Imat begini, begitu. Oh enggak. Kiai Imat tidak sama sekali mengajak saya untuk menyerang mereka. Sebelum Kiai Imat muncul di hadapan kita, gue udah nyerang mereka. Anggap aja ini, apa yang gua lakukan hari ini adalah bentuk pembalasan dari leluhurku dulu. Nah, gue nggak ada urusan gue sama Habib, nggak ada urusan kalau nggak percaya Habib gue masuk neraka, masuklah. Nggak ada urusan gue, nggak ada manfaat Habib bagi gue, bagi kalian tak. Gue nggak pernah berguru kepada Habib kecuali si Rizik. Ya, ilmu ngolok-ngolok orang, ilmu menghujat orang, itu yang gue belajar dari dia untuk mengolok-ngolok mereka sendiri. Kalau ilmu agama, ya, ilmu syariat, ilmu fikih, itu aku nggak belajar dari Habib. Apalagi ilmu yang menyangkut tentang hakikat, nggak aku belajar dari Habib. Itu gue punya tarikoh di keluarga gue. Dan apa manfaat mereka bagi gue? Nggak ada. Lu punya tarikoh, gue juga punya. Tarikoh lu nggak masuk otak gue. Jin itu datang turun ke bumi dari planet Azraq dengan UFO, piring terbang. Nah, itu nggak masuk. Nah, berarti kau nggak kenal jin. Cuman ngomong-ngomong doang. Halu. Nah, jadi gua nggak masuk. Jadi kita juga punya tarikoh, cuman kita nggak keluar-keluar. Tarikoh begini, enggak. Karena itu kajian. Dan itu diajarkan untuk setiap keluarga kami. Nah, tarikoh para raja dan ulama Aceh. Dan salah satu orang di dalamnya yang berpengaruh datukku. Jelas. Datukku hampir aja di Ba'alawi kemarin. Aku teleponan sama Ba'alawi. Itu kan Bang Teja itu Jamalul Lail. Jamalul Lail Ba'alawi maksudnya. Nggak terima gue. Nggak ada urusan. Dia kan cucu Rasulullah begini. Nggak usah. Bukan. Nggak penting itu. Yang penting ilmunya. Apa yang ditinggalkan kepada kita. Nah, sekarang kalian tahu. Yang beat-beat Rizik atau apalah itu datang mereka semua. Aku nggak mau mengkhianati datukku. Makanya aku nggak mau dibaiat di kubur datukku. Aku masih punya silsilah kawan. Cuman nggak aku pamerkan silsilah, bukan untuk kupajang di Facebook, kupajang di YouTube, bukan. Nah, itu menyakiti hati keluargaku yang lain. Nggak aku bawa dalam permasalahanku. Biar aku dikagumi orang, biar aku ditakuti orang, biar aku disegani orang, nggak perlu. Makanya FPI di Aceh, terutama di daerah aku, itu nggak berani berkoar-koar tentangku. Tahu betul dia. Ada orang, namanya Bahar, orang perang Jenderal umat Islam, katanya nyariin gue di Aceh. Kalau sempat dia berani nyariin gue di Aceh, gue salut sama dia. Dulu, waktu konflik aja, mikir-mikir orang nyari gue. Mikir 2 kali nyari gue. Mau siapapun. Jadi orang-orang di sini malas berusaha sama keluarga gue. Bukan karena keluarga gue arogan. Nah, misalnya dia minta perlindungan, tetapi salah dia. Bukan karena teman kita lantas membela dia, bukan. Begitu prinsip keluarga kami. Coba sama Habib Faisal. Habib Faisal kan kenal sama om gue. Berpapasan waktu. Om gue nggak cuekin aja, nggak peduli dia. Nggak penting kan. Om gue berpapasan dengan si Faisal itu. Pengacara Robito. Coba ente bilang jujur Faisal. Lebih Arab ente apa muka om Mane? Lebih mancung ente apa om Mane gitu. Kalau masalah mancung lah seperti kata Kori gitu. Nah, ya, ini bicara soal wajah, walaupun wajah gue nggak mancung, nggak ini nggak itu, gigi gue mancung cuman. Nah,
Walaupun setidaknya ada mancungnya, walaupun cuma gigi. Gitu. Itu bukan koar-koar orang perang, memang orang perang dia. Nah, apa nggak minder lu ketika bertemu dengan keluarga gue? Ada yang kayak Turki, ada yang kayak Arab gitu. Nah, kalau Kori sih udah standar internasional itu Kori, udah ganteng sekali gitu. Nah, karena keluarga kami multi etnik, percampuran. Contoh kayak Andre Kupi, masih ingat kalian Andre Kupi? Nah, itu perpaduan Arab Korea. Mak dia Korea, matanya sipit. Gitu. Masih ingat kalian Andre Kupi yang dulu sering nengkreng di live saya itu? Dia kan kayak orang Korea, tapi hidungnya mancung kan? Karena kami nggak mempermasalahkan itu, nggak ada rasis dalam keluarga kami. Kami mewarisi pesek dari nenek di pihak ibu. Kalau nenek di pihak ayah, hitam sama mancung. Karena orang Yaman. Keturunan Yaman gitu. Nggak aku sebutkan nama, nggak apa-apa. Kalau keluarga besar kami, putih-putih orangnya. Cuman karena kami nenek hitam. Nenek bab kakek aku di pihak ibu, mancung orangnya. Memang orang imigran, tahu imigran lah itu. Jadi gua bukan asli ini lokal nih, imigran. Walaupun tampang gua lokal gitu. Ini ngaku orang Yaman, semeter kotor kayak si Rizik, kayak si Munib menantunya. Jadi secara tidak langsung nih gue ini kasih tahu Malwi, terima kasih banyak. Secara tidak langsung gue sekarang terseret ke arus dendam masa lalu. Dendam pengkhianatan di masa lalu gitu. Gue keseret arus itu sekarang. Jadi dulu gue sendiri di Aceh ya kan, nggak ada yang dukung gitu, marah sekali. Ketika gue bahas ini, gue tunjukkan satu-satu. Kau mungkin diamanahkan untuk maju nih, kata keluargaku. Mungkin kau punya sedikit kelebihan ataupun kau dititipkan amanah, ini harus kau lanjut katanya. Jadi jangan kau pikir orang takut sama kalian. Gue setiap hari deklarasi ini, deklarasi itu bukan mental kami. Tapi kami kapanpun diajak bertempur siap. Itu. Tinggal kalian tentukan aja waktu, atau misalnya kalian datangi aja lah, kalian tes. Atau mungkin kalian cegat aja aku di jalan gitu. Kalau aku jalan sendiri, cegat aja. Maka kau akan tahu apa yang terjadi. Nggak berani ya? Gimana berani? FPI yang ada di Aceh, ada beberapa itu gua yang backup dulu. Gua kasih tahu. Siapa yang bikin kacau? Siapa yang nyalah-nyalahin kalian? Aku yang pasang badan. Ketika mereka menghadapi lawan. Mau siapapun lawannya. Aku datang negosiasi. Itu kubocorkan dikit. Biar kau tahu. Nah, kemarin kan kurekam. Bang, kalau ada masalah nanti, kalau ada apa-apa, saya akan laporkan ke abang ya, saya akan kasih tahu abang ya. Ya, aku bilang. Sekarang itu banyak pasukan Baret Merah dilatih di Bandung sana. Mereka dikirim ke Aceh untuk melawan kami, melawan perjuangan kami katanya. Enggak usah takut, gue bilang. Apa yang kau takutkan? Kau Aceh bukan? Aceh, laki-laki kau bukan? Perempuan aja berani di sini, gue bilang. Jadi parah sekali kebohongan yang mereka ajarkan. Cenah katanya. Kata Datuk kami, gola Datuk kami, kalam Datuk kami. Muak gue. Kalau ngajarin agama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Sedangkan ulama-ulama terdahulu aja mereka tetap memasukkan dalil yang sahih sebagai rujukan daripada kitab-kitabnya. Ini rujukan kuburan Al-Imam Faqihil Muqaddam, Abi Bakar Al-Adni, Abi Bakar bin Salim, Ali Asahgran. Untungnya bagi kita apa? Kecuali kalau mereka orang berilmu, ilmunya benar, jelas. Wajib kita ikuti. Kita di sini kalau orang-orang ceramah itu, dai-dai berceramah. Kalau misalnya membahas masalah riwayat, cerita-cerita tentang Nabi, tentang sahabat, ini sahabat diolok-olokin sama mereka. Sahabat Nabi, gue marah itu pas gue lihat si Hasan Tiren itu, Hasan yang mati kemarin itu. Bapaknya si Tabat Yaba,
Mereka lagi live bareng-bareng di TikTok. Ya kan? Bersyukur kita hidup di Indonesia. Coba kalau hidup di Afrika. Bisa jadi Bilal bin Rabah kita, kakak. Ketawa semua. Itu yang ngomong, moncongnya si Hasan Tiren itu. Gue bilang, sama kalian, untung sekarang di Aceh udah pada sadar. Karena di Aceh ini aliran-aliran sesat itu sangat cepat dibendung.